Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapriyadi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Tenggara. Pada kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada Ibu Tuti Wideningsih. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Utusan. Kali ini saya akan melakukan praktik supervisi dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktis supervisi tersebut. Baik Ibu Tuti, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak Safi. Alhamdulillah baik juga. Jadi Ibu, sebelum saya melakukan supervisi, saya akan terlebih dulu melakukan pra-observasi Ibu ya. Jadi saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Terlebih dulu saya akan menjelaskan tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan itu sendiri. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu untuk persiapan agar Ibu Tuti nanti lebih siap dan lebih percaya diri. Yang pertama, materi yang Ibu ajarkan ini apa ya Ibu? Materi yang akan sampaikan nanti pada observasi Bapak yaitu tentang teks eksposisi. Oh, jadi materi yang Ibu ajarkan tentang teks eksposisi Bu ya. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai diharapkan peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Iya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi peserta didik mampu struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi ya. Baik. Nah, selanjutnya Ibu, dari tujuan pembelajaran Ibu sampaikan tadi, area pengembangan yang hendak Ibu Tuti capai nanti apa? Area pengembangannya? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai, kita harapkan kan setelah proses pembelajaran tadi tentunya dengan berbagai teknik yang ingin kita sampaikan di sana, dengan strategi pembelajaran itu saya menggunakan strategi berdiferensiasi ya Pak ya. Ya, dengan melihat bagaimana kemampuan siswa di kelas kita sesuaikan Bapak. Jadi cara spesifiknya Ibu melakukan berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa Bu ya. Nah, bagaimana strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu? Baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang Ibu gunakan? Ya, seperti saya bilang tadi, strategi pembelajaran kita menggunakan yang berdiferensiasi, otomatis sesuai dengan kemampuan siswa. Kemampuan siswa itu kan ada yang visual Bapak, ada yang audiovisual ataupun kinestetiknya. Jadi kita lihat kemampuan siswanya. Karena kan kemampuan siswa itu tidak pasti berbeda di kelas Pak ya. Kemudian metode apa yang saya gunakan? Saya menggunakan metode PBL. Kemudian di situ kita menggunakan juga dengan ceramah, penugasan seperti itu. Baik. Jadi Ibu nanti menggunakan strategi pembelajaran dengan berdiferensiasi dengan melihat kemampuan siswa, baik itu dari kemampuan dari kinestetiknya, audio ataupun visual Bu ya. Jadi setelah ini kan Ibu masuk nih kan, nanti saya bisa masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi terhadap Ibu ya. Dan yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu yang akan dilakukan bersama nanti setelah observasi nanti? Ya, harapan saya setelah observasi nanti apa yang saya sampaikan sesuai tujuan pembelajarannya tercapai Pak, dan kelas itu menyenangkan. Ya, saya pun berharap demikian Bu, biar sama-sama menyenangkan dan aman Bu ya. Pak, amin. Ya Bu, karena masih ada berapa menit lagi jam istirahat Bu ya. Siapa tahu Ibu mau bersiap-siap terlebih dahulu, nanti setelah jam istirahat saya masuk di kelasnya Ibu ya Bu ya. Mohon izin Bu ya, masuk Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya atas waktunya Bu ya. Baiklah, itulah tadi percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Tuti Wideningsih. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi ini Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah Bu. Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita jumpa lagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Untuk lebih berkah lagi, mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Hari ini Ibu minta yang memimpin doa Soleh. Ayo Soleh pimpin doa untuk kegiatan kita di siang hari ini. Bunda badan dan doa Bu, saya masih doa hari. Doa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu absen ya, sepertinya masih ada seperti yang kemarin hari ini. Alif ya? Mana Alif? Halangan saya Bu. Apa halangan? Bisa, apa Bu? Oke, yang boleh kelas dengan sini. Ya.
ini kita sudah masuk ke pembelajaran hari kedua, yaitu kita masuk ke konstruksi teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, dan pengetahuan. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu kalian menulis teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, kemudian kalian mempresentasikan teks eksposisi yang telah kalian susun ke depan kelas. Kalian presentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Tentunya dengan bidang pekerjaan temanya. Ya, sebelum masuk ke tema kita di minggu kemarin belajar tentang menganalisis teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa itu struktur teks eksposisi? Sebentar lagi. Apa lagi strukturnya? Tesis, argumen, dan pengesahan ulang. Iya, penegasan ulang. Jadi struktur teks eksposisi itu ada 3. Sebutkan lagi ulang lagi, mungkin kalau kalian lagi ulang. Tesis, argumen, dan penegasan ulang. Iya, itu ya strukturnya. Jadi kalau kalian menulis nanti, kalian harus memperhatikan strukturnya tetap. Tesisnya di mana, tesisnya terdapat di awal, argumennya di mana, penegasan ulang di mana. Nah, sekarang kita udah masuk ke menulis teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi yang saya tulis berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, Ibu punya tayangan gambar. Sebelum menyusun teks eksposisi, ada yang kalian bisa baca? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks eksposisi? Apa? Tema, Bu. Nah, habis itu? Tujuan. Habis itu kan? Mengumpulkan bahan. Menyusun kerangkanya. Iya, bisa kerangka? Mengembangkan. Mengembangkan kerangka. Selain 5 langkah tadi, ada lagi yang perlu diperhatikan dalam menulis teks eksposisi? Siapa tahu? Soalnya, kita sebutkan soalnya? Satuan, tujuan, konsisten, tujuan. Nah, jadi paragraf yang bagian tulis itu harus ada apa soal yang soalnya? Satu, ada yang satuan. Satuan, konsisten, tujuan. Iya, tuntutan. Oh ya, sudah ya. Nah, dari langkah-langkahnya sudah, tuntunnya sudah. Nah, kita langsung aja. Nah, itu ini bidang pekerjaannya. Kalian pilih salah satu bidang pekerjaan ini, kalian tulis. Kalian pilih salah satu ya, dengan memperhatikan langkah-langkah tadi. Nah, itu bagian yang pilihnya. Ya, dalam menulis sesuaikan dengan teks yang kalian kembangkan. Ini kelompok sama yang seperti yang lain ya. Tentukan posisinya ya. Ya. Ini masih dalam kita buat di dalam tabel. Ayolah, bisa mana yang mana? Ini 10 menit yang terlalu lama. Kalau menulis kan dari tentukan itu gambarnya, kalian tentukan salah satu, tulis yang baik. Boleh memakai handphone untuk menambah referensi apa? Apa? Yang referensi itu pasti kemarin kan? Ya, nanti presentasi. Udah ya, udah bisa ya? Kita lagi ke depan ya. Ya, bapak boleh mau ke depan? Siapa yang mau ke depan? Bapak boleh ke depan, Bapak. Bapak kan bapak bagian mana ya? Nanti kita silakan kepada teman-teman Bapak. Kamu bagian mau tampil mana? Bagian satu aja. Mau tampil Bapak. Nah, ini. Bapak lain dengar ya, tambahkan nanti. Kalau kemudian. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 ya? Ya, Bu. Kelompok 2 yang sudah presentasi. Kelompok 1. Kelompok 1 teman-teman. Nanti lagi kelompok 3 lagi ya. Kelompok 1 lagi. Ya, silakan. Apa kesimpulan hari ini? Masih yang terakhir, boleh? Kesimpulan hari ini adalah pembelajaran pada kegiatan menulis teks eksposisi diperlukan tahap-tahap atau langkah-langkah penulisan. Yang pertama, menentukan tema. 2, menentukan tujuan. 3, mengumpulkan bahan. 4, menyusun kerangka. 5, mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan. Syarat sebuah paragraf yang baik adalah 1, adanya kesatuan. 2, kepaduan. 3, ketuntasan. 4, konsisten. 5, penuntutan. Terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, untuk pembelajaran minggu berikutnya, hari ini kita pertemuan terakhir pada materi teks eksposisi. Pertemuan berikutnya kita belajar materi baru, kita masuk materi baru yaitu materi teks anekdot. Pernah belajar teks anekdot? Pernah tahu teks anekdot? Kenapa teks anekdot kita baca duluan ya. Dongeng. Ya, bagi untuk hakim memperkaya lagi baca strukturnya, boleh kalian nonton televisi acara stand-up komedian. Oh ya, itu untuk bisa membandingkan cerita lucu. Cerita lucunya kalau sudah tahu, ya anekdot namanya anekdot. Bukan ada cerita lucu. Cerita lucu yang disampaikan itu bukan kritik. Cerita singkat, lucu biasanya ada tokoh penting di dalamnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar lucu. Ya, depannya itu untuk pembelajaran minggu berikutnya. Jadi jangan lupa membaca. Ya, jangan lupa membaca ya. Oke, LKPD sudah di. Nah, ini ada sisa waktu 10 menit lagi. Ibu kasih tugas sama kalian. Ayo catat.
Kata kalimat kakak dan opini. kalimat Kakak Apa? dan opini. Ya. Opini. opini. Dari tes yang kalian susun tadi. Ya, kalau satu tadi tesnya tentang kesehatan, tentang pertanyaannya tentang dirinya. Kalian tentang pertanyaan tentang fakta dan dirinya. Kalian tentang perkara tentang fakta dan dirinya. Ya, ini kalau kalian masuk referensinya harus disesuaikan dengan fakta yang betul. Tadi kalian yang buat. Kita kasih ya. Iya, kalau kalian jadi lebih pas sama kalian, kalau kalian nanti. Ya, dia itu. Kalau tadi kan kalian informasinya itu, kalian yang buat. Jadi kalau mana faktanya, yang betul, dari kalian. Jadi berdasarkan kalian. Jadi saya, ini satu yang saya tahu lagi. Ayo, kamu bisa. Apa? Nanti kita belajar dari sini, dua bonusnya. Bonusnya apa? Ada apa? Ada ini. Jadi dari sini informasi kita dapat. Ini kenapa? Iya, ini mendapat. Kata kalian lebih dari kalian adalah. Iya. Bukan salah ya, salah. Iya, ada ya. Fakta ini yang beda bedanya. Yang sesuai ya, kan? Mana kalimat yang mendukung kayak ini? Apa bisa kalian? Ini terbang lu. Kan tahunya yang membedakan fakta dan opini. Ya. Ya, kamu? Ya. Terima kasih anak-anak ibu. Berarti dengan adanya ini ibu ibaratkan proses ya. Proses ini kalian sudah melakukannya dengan baik. Berarti seharusnya dari ibu ada aktivitas ini prosesnya. Ibu anggap kalian sudah paham. Ya. Berarti ibu ulangi sekali lagi. Apakah pembelajaran hari ini kalian sudah paham? Alhamdulillah. Jadi jangan lupa ya, untuk pertemuan kedua kalian tetap membaca. Jangan lupa kalian membaca. Apa yang dibaca? Materi apa materi selanjutnya? Materi selanjutnya anekdot. Jadi kita masuk ke minggu depan anekdot. Kalian sudah paham apa itu anekdot? Kita tinggal praktek lagi. Iya. Sebelum ibu akhiri materi eksposisi hari ini, kita akhiri kegiatan kita agar berdoa oleh Allah. Kita akhiri dengan doa. Ya, Soleh, silakan berdoa. Alhamdulillah. Anak-anak ibu, untuk pembelajaran hari ini, ibu ucapkan terima kasih. Jangan pernah puas diri, tetap harus belajar. Tetap jadi anak baik. Jangan pernah lupa membaca. Ya, anak-anak ibu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Sapriyadi dan Ibu Tuti Wiringisi serta Bapak pengajar praktik Bapak Akum Laksana. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik Bu Tuti, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi yang tadi Bu ya. Dan proses observasi di dalam kelas selama lebih kurang 2 les pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu Tuti setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10, Bu? Perasaan saya tentunya lega ya Pak setelah ada observasi. Lega, Bu ya. Lega. Alhamdulillah saya pun melihatnya tadi pembelajaran berjalan dengan baik. Baik Bu, setelah tadi saya melihat Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan belajar tadi? Nilai Ibu sendiri bagaimana? Kalau menurut penilaian pribadi diri saya, suasana kelas tadi udah lumayan kondusif ya Pak. Cuma untuk pribadi pada diri saya tentunya masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki ke depannya. Kurang lebih seperti itu Pak. Apa yang membuat Ibu Tuti melihat menilai demikian? Tadi kan saya menggunakan strategi berdiferensiasi, tentunya memetakan mana siswa yang kemampuannya di audiovisual, di visual, di kinestetik. Nah, di perjalanan pembelajaran tadi kan mungkin kurang siapnya anak-anak karena saya tunjuk, bukan mereka yang mau sendiri bertanya Pak. Ya, saya tunjuk dulu baru mereka gitu menjawabnya. Baik Bu, tadi Ibu tunjuk dulu baru mereka bisa menjawab tanpa sadar diri ya. Kita kan kelas itu aktif dari mereka yang Jadi, balik. baik Bu. Jadi setelah saya mengamati Ibu tadi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya? Iya Pak, Ya. siap. Jadi menurut pengamatan saya tadi, Ibu pembelajaran yang dilakukan Ibu tadi udah sesuai dengan diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan saat kegiatan observasi itu saya sudah lihat sudah tercapai Bu. Tadi kalau nggak salah saya tujuan Ibu tadi peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi Bu ya. Iya. Terus area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan adalah tadi tentang berdiferensiasi Bu ya, siswa tadi mana kemampuan siswa itu berbeda-beda. Iya. Ada yang audiovisual, ada yang visual dan kinestetik Bu ya, seperti itu. Tadi sudah nampak juga pembelajaran tadi murid-murid saya lihat tadi cukup aktif ya. Terus Ibu tadi menggunakan strategi pembelajaran, ada yang mulai diskusi saya lihat tadi, ada yang ceramah, ada pokoknya siswa lebih aktif saya nampak tadi. Serta model pembelajaran yang dilakukan itu saya lihat tadi sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, PBL ya, Project Based Learning ya.
Jadi Ibu saya amati tadi, murid-murid bisa menerima materi dengan baik yang Ibu sampaikan tadi, Bu. Jadi bagaimana pendapat Ibu mendengar tanggapan dari saya ini? Nah, tentunya alhamdulillah saya senang ya Pak, sebagai rekan sejawat Bapak memberikan masukan yang baik pada saya untuk kedepannya saya mengatasi kelas di depan, baik strategi, model yang saya terapkan, kelangsungan di kelas, proses belajar saya agar lebih baik kedepannya, baik saya juga ke siswa. Iya. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira apa kendala yang Ibu dihadapi dalam pembelajaran tadi? Ya. Kendala yang saya hadapi di kelas tadi mungkin Pak dari segi peralatan kita Pak ya. Tadi saya masuk kelas kan kita ada presentasi di akhir itu bermasalah dengan listrik kalau sekolah kita. Kemudian infokus tadi agak-agak menyalakannya. Mungkin waktunya saya prepare lebih maksimal lagi dengan kondisi kelas, disesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi kendalanya Ibu Tuti tadi adalah tentang peralatan di kelas, fokus dan sebagainya. Iya. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa nih rencana tindakan untuk selanjutnya Ibu? Ya, dari kendala yang saya dapat tadi berarti sebelum saya masuk kelas minimal 10 menit saya sudah prepare, baik peralatannya, kondisi kelas, mengkondisikan kelas terlebih dahulu agar nanti begitu masuk ke kelas kita bisa mengkondisikan dengan anak-anak, peralatan tidak menjadi halangan lagi untuk proses PBM ke depan. Baik, saya kira rencana yang Ibu lakukan itu sangat bagus sekali Bu ya. Terus lantas siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melakukan rencana Ibu dan kapan Ibu laksanakan itu? Ya, kapan saya laksanakan otomatis ketika saya masuk ke kelas minggu depan. Siapa yang saya bantu, saya bisa mungkin dengan staf TU Pak, karena kan staf TU nggak ada jam mengajarnya. Ya, kemudian dengan anak-anak bisa membantu saya. Ya, luar biasa sekali ya Luar rencana biasa. Ibu ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa Semoga dilaksanakan. bisa terlaksana Bu ya dengan segera dan Amin, bisa berjalan dengan insyaallah. baik Bu ya. Iya, insyaallah Bapak. Ini Bu ada saya nanti saya minta tangan Ibu di lembaran catatan percakapan pra dan observasi Bu ya. Mohon saya minta tangan dulu di guru Bu ya. Sini Pak ya. Ya. Ada berapa lembar itu Bu ya? Sini lagi Pak ya. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Jadi sebagai penutup nih Bu ya. Apa kira-kira yang Ibu Tuti dapatkan dari proses yang kita lakukan tadi Bu? Dari proses yang kita lakukan observasi. Iya, observasi tadi ya. Otomatis kita sebagai guru tahu dengan adanya observasi kita tahu kekurangan kita, apa yang kedepannya tindak lanjut yang kita lakukan, bagaimana mengatasi kondisi di kelas, bagaimana mengatasi siswa yang aktif, tidak aktif, menjadi minat belajar siswa itu jauh kedepannya lebih baik. Setidaknya dengan observasi yang Bapak lakukan bisa menilai saya, namanya rekan sejawat ya Pak, Iya. kita juga perlu masukan ya Iya. Pak, jadi untuk kedepannya lebih baik. Ya, baik. Terima kasih ya Bu ya. Selanjutnya nanti saya silakan Bapak pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dan jalannya proses kegiatan pasca observasi ini Pak. Kalau Bapak mempersilahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa catatan yang saya dapatkan dari pasca observasi ini, baik dari Bu Tuti dan Pak Sapriyadi. Secara keseluruhan untuk pasca observasi ini sudah bagus karena ada beberapa hal. Yang pertama, Pak Sapriyadi sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali percakapan dengan Bu Tuti. Terus ada penguatan juga. Tadi ada pernyataan dari Bu Tuti, terus diulang pernyataan dari Bu Tuti untuk mengingat pembicaraan selanjutnya oleh Pak Sapriyadi. Jadi secara keseluruhan sudah bagus, mungkin terus sudah mengalir ya percakapannya, dan tidak ada tidak ada untuk memberikan solusi yang dari Pak Sapriyadi, tetapi dari Bu Tuti sendiri yang memutuskan solusi yang paling tepat untuk Bu Tuti. Mungkin itu dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas umpan balik yang Bapak lakukan. Pada akhirnya kegiatan supervisi ini sudah selesai, dimulai dari kegiatan tadi pra observasi, terus setelah itu melakukan pengamatan dan terakhir kita melakukan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tuti Wideningsi dan Bapak Akmal Sana. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.